Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Gebri Ranti Ramadhani Simamora, SPIMSI, merupakan salah satu dosen di program studi Teknologi Pangan, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Hasil Perairan. Saya mengajar mata kuliah tersebut pada semester ganjil tahun ajaran akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Teknologi Hasil Perairan ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PA211421. Adapun deskripsi mata kuliah Teknologi Hasil Perairan ini yaitu, mata kuliah ini membahas tentang sumber daya perairan dan karakteristik dari bahan baku perairan, serta potensi hasil perairan untuk diolah menjadi produk pangan bernilai tinggi. Mata kuliah ini juga membahas tentang prinsip-prinsip pengolahan dan berbagai teknologi pengolahan hasil perairan yang memanfaatkan teknik suhu rendah, suhu tinggi, dan modifikasi kadar air dalam rangka mempertahankan daya awet, merancang produk, dan memberikan nilai tambah pada bahan baku hasil perairan. Teknologi hasil perairan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi ITK, yaitu kuliah.itk.ac.id. Sehingga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengunggah tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara online, dan juga bisa melakukan presensi. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas, dan kegiatan praktikum dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Institut Teknologi Kalimantan. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah 1. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pengolahan hasil perairan. Kedua, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Dan yang ketiga adalah kegiatan praktikum guna untuk memahami dan membuktikan konsep atau teori yang sudah diajarkan di kelas serta untuk mengasah keterampilan dasar. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan di mata kuliah Teknologi Hasil Perairan ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengetahui sumber daya perairan, komoditas, dan potensi hasil perairan, mengenal karakteristik bahan baku dan cara pengolahan yang tepat guna menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Media pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Hasil Perairan ini meliputi 1. Modul praktikum RPS yang dapat diunduh di e-learning ITK, PPT, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta buku sebagai referensi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah THP ini meliputi 1. Sumber daya perairan, karakteristik bahan baku ikan yang berpotensi sebagai produk pangan. Kedua, nilai gizi dan kualitas hasil perikanan. Yang ketiga, proses perubahan dan kemunduran mutu hasil perikanan. Keempat, pengolahan hasil perikanan secara fisika, kimia, dan mikrobiologi. Dan yang terakhir adalah memformulasikan produk pengolahan ikan. Penilaian dalam mata kuliah THP ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot 10%, praktikum dengan bobot 30%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun diskusi sebesar bobot 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif dalam kelas dan di laboratorium, serta keterampilan yang dimiliki di dalam kegiatan praktikum, serta juga kemampuan analisis terhadap kasus yang diberikan. Menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur,
Dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahun ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang pengolahan hasil perikanan. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknologi hasil perairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya? Semangat gak belajar di siang hari ini? Semangat. Apalagi hari Jumat ya, biasanya kita awali dengan TK, olahraga pagi-pagi, harapannya karena kalian sudah olahraga, maka siap untuk menyambut perkuliahan di siang hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya dimulai dengan doa. Ibu minta bantuannya dari Mas Rizky untuk pimpin doa. Jadi sebelum mulai pelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut percaya dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Mas Rizky bisa dilihat temennya ada yang hadir, lihat coba lihat temennya kanan kiri, ada nggak? Ada ya? Ada Bu. Ada siapa? Fadli. Kenapa? Nggak tahu dia pun nggak datang hari ini. Sakit kali ya? Sakit. Sakit ya? Ya baik, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga bisa sembuh biar minggu depan kita bisa kuliah kembali. Oke, baik. Ibu lihat nih wajah kalian sangat semangat sekali ya, berseri-seri sangat Chelsea. Oke, baik. Sudah terpampang di layar bahwa pekan ini kita akan belajar tentang kemunduran ikan. Dan terkait materi kemunduran ikan sudah Ibu upload di dalam LMS, teman-teman bisa mengunduhnya. Kemudian kita juga sebelum materi ini kita udah belajar di materi sebelumnya di pekan kedua dan sekarang merupakan pekan ketiga. Ada yang masih ingat pekan lalu kita bahas apa sebelum kita bahas materi terkait kemunduran ikan? Oke, komposisi dan nilai gizi. Oke, nilai gizi apa? Nilai gizi. Oke, protein boleh. Terus lemak. Terus mineral, vitamin. Oke, untuk yang terpampang ya ada gambar yang sangat besar sekali ukurannya di ikan. Biasa produk ikan itu yang dikenal kandungan gizinya apa sih? Oke, selain protein apa lagi? Lemaknya ya. Ada yang kalian sukai dari ikan-ikan yang ada di sekitar kota Balikpapan ini? Ikan kembung. Oke, berarti ikan kembung termasuk ikan jenis ikan laut, sudah dipelajari pekan pertama ya. Terus ikan apa lagi teman-teman sukanya? Ikan bawis. Ikan bawis ciri khas dari bontang. Oke, ikan apa lagi? Ikan nila. Oke, ikan nila masuk ke ikan tawar. Baik. Jadi bisa dibilang teman-teman sudah paham ya pengertian dan definisi dari ikan. Jangan terkecoh lagi. Jadi ketika kita bahas ikan, boleh Ibu tunjukin kembali ya PPT-nya ya. Lagi Ibu ingatkan ya, kalian masih pertemuan awal bahwa pengertian ikan selama ini pasti teman-teman bilang, oh ikan itu merupakan hewan bertulang belakang Bu, yang hidupnya biasanya di air. Kemudian dia memiliki lisan, terus sirip. Nah, terus apa ini? Bentuk kemampuannya berenang. Ternyata pengertian atau definisi ikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa ikan adalah segala sesuatu jenis organisme. Ikan termasuk organisme ya, yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi kalau kita lihat tadi buaya kira-kira masuk gak ya? Masuk karena jadi kalau bahas ikan gak selalu yang kalian bilang tadi ada ikan nila Bu, ikan bawis Bu, tapi selain itu juga bisa Mbak. Bisa juga rumput laut. Rumput laut terkenal ya, udang. Itu ekspor ya kan? Terus apa lagi? Cumi-cumi, kepiting gitu. Nah itu masuk ke dalam ranah ikan. Oke, udah paham ya? Ini sudah jelas, ada terlihat gambar lebih jelas nih. Ada
Gambar apa ini? Kura-kura, kelodok, rumput laut, dan rumput laut kita sangat banyak sekali jenisnya ya Mbak. Dan merupakan komoditas ekspor yang sangat unggul. Kaitannya kemudian mutu ikan, berarti karena kenapa sih perlu dipelajari? Karena ternyata produk ikan atau bahan baku perikanan itu merupakan produk yang sangat cepat sekali mengalami proses kemunduran mutu atau yang biasa disebut dengan perishable food. Kenapa? Cepat rusak produk perikanan. Proteinnya tinggi. Oke, proteinnya tinggi, kadar airnya juga tinggi, kemudian mendekati keras. Oke, jadi sangat cocok sekali sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Oleh sebab itu, karena penyebab produk perikanan fleksibel disebabkan sudah tertara ya, tubuh ikan mempunyai kadar air, kadar protein, pH-nya juga, dan sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri pembusuk. Kemudian proses kemunduran mutu ikan sangat cepat sekali. Kalau misalnya kalian bandingkan sama produk-produk yang lain, misalnya nih teman-teman atau pernah nemenin ibu atau mungkin kalian yang beli ikan gitu, baru beli di pasar, kemudian kalian bawa ke rumah dan kalian biarkan di suhu rumah, suhu ruangan, nggak kalian segera preparasi, nggak dimasukin ke dalam kulkas, nggak langsung ditangani, apa biasanya yang terjadi? Cepat busuk kan ya? Proses kemunduran mutu akan segera terjadi begitu ikan diangkat dari air dan mati. Nah, apa yang terjadi ini? Sehingga karena cepat tadi rusak, penanganan pada saat ikan kalian peroleh, dan ini harus dari hulu ke hilir, dari nelayan seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana caranya. Makanya kalau produk perikanan itu sering disebut dengan apa namanya, cold chain, rantai dingin. Jadi dari hulu ke hilir itu kalau bisa dijaga terus suhunya ini. Nah, ditangkap panen merupakan penanganan awal yang sangat penting dan sangat menentukan mutu ikan. Jika penanganan di awal gagal, maka ikan jadi kurang bernilai. Dan ketika kalian mengolah produk jadi apapun, kalau misalnya dari kualitas ikan yang sudah tidak bagus, udah nggak bisa kita papain lagi gitu. Mungkin ada kalian yang, oh bu, saya membuat produk abon, tapi kan kalian tuh udah ikan busuk. Mau gimana kita menambahkan sesuatunya biar rasanya tetap tetap enak gitu. Nah, itu sangat sulit sekali. Makanya dan satu yang perlu diingatkan juga bahwa di produk perikanan itu kesegarannya nggak bisa ditingkatkan, hanya bisa dipertahankan. Nih, ada tuh, lihat ya, skema perubahan setelah ikan mati. Apa yang terjadi setelah ikan mati? Banyak ya, berbagai proses perubahan, bisa perubahan fisik, kimia, biologi, dan itu prosesnya sangat cepat sekali. Dan dari proses tersebut mengarah kepada pembusukan ikan. Ini bisa dilihat kalau misalnya proses perubahan itu bisa dikarenakan adanya aktivitas enzim, terus mikroorganisme, dan selanjutnya adalah oksidasi rumah. Kalau misalnya kalian beli produk yang ada ikannya gitu ya, kayak merasa cepat, apalagi oksidasi itu kan identik dengan lemak ya. Nah, terjadi ketegikan kayak gitu ya. Nah, contoh ikan segar. Kalau ikan segar itu sifatnya masih sama dengan ikan hidup, bentuknya, cita rasanya, teksturnya gitu. Nah, seperti itu. Terus Bu, kira-kira apa sih Bu jenis dan penyebab kerusakan pada ikan? Ternyata faktor-faktor yang menyebabkan ikan gampang rusak itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, karena faktor fisik atau mekanis. Kalau namanya fisik berarti ikan itu langsung bersentuhan gitu ya. Dan kita penanganannya tidak baik, misalnya setelah dipanen sama nelayan langsung dicapak gitu aja gitu. Tidak. Padahal sebenarnya ikan itu sama kayak kita Mbak, pengen sayang, diperlakukan dengan baik lah gitu. Siapa sih yang nggak pengen diperlakukan dengan baik gitu kan? Nah, contoh fisik dari kerusakan ikan bisa dilihat di gambar sini apa aja? Ada luka, kemudian ada memar dan tertimpa-timpa gitu. Sembarang aja disusunnya seharusnya itu sedemikian rupa gitu. Terus karena enzimatis, nah ini panjang pembahasannya, nanti kita bisa bahas satu-satu. Ada autolysis, kemudian gapping, ketenakan, ikan, dan Friedgenberg. Kemudian yang terakhir adalah karena mikrobiologi. Nah ini yang sangat suka sekali dia sama kandungan gizi yang ada di ikan gitu. Jadi mereka bisa bersifat pembusuk. Kemudian kita lanjutkan terkait kerusakan fisik atau mekanisme ikan segar. Ini satu-satu kita bahas ya. Luka pada ikan. Ikan
ikan segar sangat mudah sekali mengalami luka selama pemanenan atau penangkapan. Nah, alat tangkap yang tidak ramah terhadap ikan itu gampang sekali membuat ikan jadi rusak karena ketika kita panen kan langsung bersentuhan sama badan ikan ya. Nah, ini seperti menggunakan apa ini? Pengait gitu, sehingga bisa menimbulkan luka pada tubuh ikan. Terus yang tertangkap di jari. Kemudian ini juga ada memar pada tubuh ikan. Nah, kalau memar karena apa? Dilempar, sembarangan aja penanganannya. Masa ikan dipukulin? Kamu mau diajak doang. Kemudian tertimpa ikan juga. Nah, ikan yang tertimpa ini, kalau di sini kan kalau di ini ya contoh di ibu di tempat pelelangan ikan. Kalau di tempat pelelangan ikan kalian di sekitar tempat tinggal kalian itu gimana? Bagus berarti. Bagus. Di mana tempat pelelangan ikannya kamu? Di mana ngomongnya? Sudah rekam. Oke. Pada saya. Lurusin aja dulu. Tempat pelelangan ikannya berarti sudah sangat bagus. Kalau kamu lihat dibanding dari video ini, tampilan video ini. Nah, kemudian ada kerusakan dikarenakan enzimatis dan kimiawi. Namanya juga enzimatis dan kimiawi berbeda sama fisik tadi ya, Mbak. Nah, kalau ini disebabkan sama apa misalnya? Oh iya, ada lagi kan. Nah, ada istilah autolisis. Autolisis itu autolisis secara otomatis terjadi di dalam tubuh ikan. Apalagi kalau misalnya ikan sudah mati. Sebenarnya autolisis ini terjadi karena aktivitas enzim. Sebenarnya enzim dalam tubuh ikan itu ada, tapi mereka oke-oke aja kalau misalnya ikannya hidup. Tapi ketika ikan itu mati, maka si enzim ini akan bekerja dengan secara maksimal. Autolisis terjadi saat enzim bekerja merombak protein sehingga mengalami denaturasi, yaitu perubahan fisik dari protein tanpa diikuti perubahan perombakan. Kemudian nih, nah contoh ikan yang telah mengalami autolisis bisa dilihat gambarnya menjadi melunak. Terus kalau misalnya kita tekan pakai jari akan meninggalkan bekas. Kemudian ada juga burst belly. Dalam keadaan hidup, saluran pencernaan ikan itu terdapat enzim pada aslinya, Pak. Nah, yang berperan dalam proses pencernaan dan perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Namun setelah ikan mati, enzim tersebut tetap aktif dan dia akan merombak segala sesuatunya yang ada di dalam tubuh ikan. Tadinya misalnya dia dapat makanan nih, kalau misalnya ikan hidup, dia kan di dalam pencernaannya dia bisa mengonsumsi makanan, itu bisa digunakan ya. Tapi ketika misalnya ikan udah mati, apa yang mau dikonsumsinya? Sehingga si enzim tersebut mencerna jaringan yang ada di sekitar dinding perut. Apalagi kalau misalnya ikan itu berdinding tipis, itu sangat gampang sekali untuk tersobek dan akan mengeluarkan saluran pencernaan. Kelihatan ini kayak terbuka ya. Nah, itu yang disebut dengan burst belly. Nah, daging ikan tersusun dari sejumlah blok otot. Nah, blok ototnya sangat tampak dan jelas. Namun, kalau misalnya ini contohnya ikan tuna ya. Nah, ikan tuna dan di atas ikan lele. Namun kalau udah terjadi gapping, maka terjadi lepasan blok otot pada daging ikan. Merupakan dari SMI ada contoh-contoh tentang persyaratan dari produk ikan. Bisa dilihat batas maksimal kalau untuk cemaran mikroba berapa jumlahnya. Ini bisa teman-teman sama pemirsa ya, ada ALT, Acarella pectoral, terus ada E. coli nanti, salmonella. Ini batas yang diperbolehkan, syaratnya berapa. Ini teman-teman bisa baca, salmonella negatif. Seperti itu. Kemudian ada cemaran logam, kemudian kimia, residu kimia, apalagi di Balikpapan di sini, Mbak. Ibu telah melakukan penelitian kepada apa ya, salah satu melakukan penelitian pengujian komposisi proksimat pada rumput laut di berbagai tempat. Dan ternyata selain dari uji proksimat, ibu juga menguji terkait logam beratnya. Dan ternyata datanya itu sangat sedih sekali karena melewati batas SMI. Karena kalau kita lihat keadaan dari laut kita seperti ini gitu ya, apalagi Balikpapan, kira-kira kenapa itu logam beratnya banyak? Kalau kita bisa diskusikan hasil dari pembuangan
penampungan limbah juga dari salah satu perusahaan di sini gitu ya. Terus akses, kan saya bilang Balikpapan itu kebutuhannya itu dibantu sama dari luar ya, baik itu dari Sulawesi dan tetangga dari Jawa. Pengiriman itu kan melalui kapal, jadi bayangnya rute ke Balikpapan itu ke Kalimantan itu sangat banyak sekali. Akhir kelas ibu ingin kalian membahas studi kasus terkait kebutuhan ikan. Kelompoknya karena kalian hari ini banyak, ibu baginya menjadi 2 kelompok aja ya. Kelompok kanan dan kelompok kiri silakan duduk sesuai kelompoknya, bisa membentuk lingkaran. Ribuan ikan mati. Apa aja sumber pencemarannya? Yang pertama itu bisa limbah industri. Limbah rumah tangga juga sekarang di Surabaya ini ada apa? Banyak pabrik. Kayak pabrik. banyak banget pabrik sepanjang aliran sungai di Surabaya. Ada pabrik gula, pabrik kertas, deterjen. Oh, deterjen. Iya, deterjen itu pasti ya. Nah, baru yang kedua itu Gimana Mbak? Sudah paham kan ya soalnya ya? Kan nomor 2 Bu. Oke. Apa baca ya? Jadi itu bagaimana dampak pencemaran sungai terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tersebut atau di wilayah Surabaya. Itu kan kalau misalnya tuh pencemar, nah biasanya kan dari misalnya kalau misalnya dari limbah-limbah pinggiran sungai itu kan ada rumah-rumah tuh, misalnya mereka cucian atau apa, itu kan dibuang di sungai. Dan itu ikan-ikannya itu terkontaminasi. Terus mungkin ada bakteri-bakteri patogen yang di dalam tubuh ikan. Kalau misalnya dia dikonsumsi itu kan nanti bakal masuk ke manusia tuh, nanti bisa menyebabkan Baik, sudah cukup ya waktunya, sudah 20 menit dan sekarang waktunya kita diskusi. Dan teman-teman dari kelompok 1 atau kelompok 2, siapa yang mau duluan membahas? Kelompok 1, oke, kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Terus kenapa kamu bilangnya 1? Biar nggak 7. Pikir kamu dengan PD-nya mau langsung presentasi ya? Baik, kelompok 1, siapa yang mau? Oke, jadi kami dari kelompok 1 udah berdiskusi nih terkait pertanyaan yang pertama nih Bu. Nah ini kan pertanyaan pertama, apa saja kemungkinan sumber pencemaran yang bisa menyebabkan kematian massal ikan di Surabaya. Terus gimana cara mengidentifikasinya. Nah yang kami diskusikan itu tadi kemungkinan penyebabnya itu ada limbah industri kayak industri tekstil, industri pangan yang limbahnya dibuang ke sungai. Kemudian limbah-limbah rumah tangga juga bisa. Nah, baru limbah pertanian itu kayak pestisidanya juga ke sungai itu juga bisa. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Kalau dari kami, pertama itu kami melalui uji laboratorium air sungai. Itu kayak parameter pH-nya itu berapa, baru pakai BOD atau biological oxygen demand, baru ada COD atau chemical oxygen demand. Baru kami juga mengukur kadar logam beratnya di. Baik, sekarang kita membahas pertanyaan nomor 2 yang akan disampaikan sama salah satu anggota di kelompok 2. Siapa yang bersedia? Jawa. Oke, Mbak Jawa, silakan Mbak. Apa kira-kira Mbak dampak pencemaran sungai terhadap keamanan kesehatan tubuh kita Mbak? Kalau misalnya kita mengkonsumsi ikan yang tercemar. Oke, mungkin kalau misalnya dari dampak pencemarannya itu bisa dari, tadi kan sudah dijelaskan ya Bu, kayak misalnya limbah-limbah dari pabrik atau dari rumah tangga. Nah, dari pabrik atau rumah tangga itu kan nanti dia bakal jatuh ya Bu ke air itu. Nah, nanti di air itu kan pasti itu kan tempat tinggalnya ikan-ikan kayak gitu kan Bu. Nah, baru dia tuh bakal menyebabkan penurunan kesehatan dari si ikan tuh. Nanti dari ikan dikonsumsi oleh manusia. Nah, kita kan nggak tahu tuh di ikannya itu dia bisa menyebabkan ada paparan kontaminasi dari si bakteri patogen kayak gitu, bisa dari airnya kan bisa E. coli kayak gitu Bu. Nanti kalau misalnya dia sudah dikonsumsi oleh manusia, dia itu kan bisa menyebabkan pencemaran yang bakal membuat apa ya namanya Mengganggu kesehatan. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir sesi perkuliahan. Sebelum kita akhir kelasnya, di sini adakah teman-teman yang mau menyampaikan hasil atau kesimpulan dari materi terkait kemunduran mutu ikan ini? Pengalaman baru apa atau ilmu yang benar-benar baru kalian dapatkan terkait kemunduran mutu ikan? Ada yang mau angkat tangan, memberikan kesimpulan, memproyeksikan hasil dari materi kali ini? Oke, Jawa, Mbak Jawa silakan Mbak. Boleh, mau diri boleh, silakan. mungkin dari yang kita sudah belajar tadi kan
disiapkan karena mekanis, terus ada kimia, terus fisik. Oke, baik sekali jawabannya. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kali ini, harapannya semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat sama teman-teman dan bisa digunakan untuk karir kalian, untuk kegiatan penelitian kalian dan lain-lainnya. Sebelum kita akhiri ini seperti biasa, diakhiri dengan doa untuk Mas Rifki. Silahkan pimpin doa kembali. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pekan depan dengan topik materinya adalah pengolahan produk perikanan secara fisika. Nanti bisa kita bahas terkait bagaimana penelitiannya, pembekuan dan lain-lain. Bisa dibaca juga ya sebelum kita masuk pekan depan biar memudahkan juga dalam proses interaksi dalam kelas. Itu saja pertemuan kita kali ini. Ibu cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Hasil Perairan pada program studi Teknologi Pangan, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Kalimantan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya akhiri dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.